Selain dapat merugikan manusia, bakteri juga bisa membunuh manusia loh, gengs. Bakteri adalah mikroorganisme yang bisa hidup dimanapun, mulai dari di alam terbuka bahkan bisa hidup pada organ tubuh manusia. Ada beberapa yang disebut dengan bakteri jahat dan bakteri baik. Bakteri jahat biasanya adalah spesies yang bisa menyebabkan penyakit atau kematian pada manusia. Sedangkan bakteri baik biasanya terdapat pada susu, yang gunanya untuk memerangi bakteri jahat. Wah, unik ya. Tapi mungkin beberapa fakta unik tentang bakteri berikut ini bisa membuat Anda terkejut. Alangkah baiknya, mari sama-sama kita tekan tombol subscribe di bawah yuk guys. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar semakin berkembang, supaya bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi kalian semua. Inilah 5 daftar tentang bakteri yang harus kamu ketahui. Hujan adalah iklim yang harus ada di Indonesia. Kalau nggak ada iklim hujan, wah, bagaimana ya? Pasti jadi gurun pasir kedua setelah Mesir. Setelah mengalami musim panas atau musim kering yang panjang, suasana hujan menjadi suasana yang sangat dirindukan bagi semua kalangan orang. Wah, aku pun sama, rindu dia juga, tapi nggak tahu udah dia rindu atau enggak. Namun, tahukah Anda? Ya, setelah lama tidak hujan, biasanya Anda akan mencium baru aroma yang khas hujan. Ya, seperti bau-bau tanah gitu lah, gengs. Nah, ternyata setelah diteliti, aroma tersebut muncul dari suatu bakteri, yaitu bakteri Actinomycetes. Itulah yang bisa menimbulkan aroma hujan atau aroma bau tanah. Actinobacteria atau Actinomycetes adalah kelompok bakteri garam positif dengan nisbah G atau C yang tinggi. Bakteri ini pernah diklarifikasi sebagai fungi atau jamur karena ada anggotanya yang membentuk berkas-berkas mirip hifa serta menghasilkan antibiotik. Wah, tidak disangka ya gengs, ternyata dari siapa nih yang gak suka bermain ponsel? Pasti itu sudah jadi hal pokok bagi kehidupan manusia. Sampai-sampai anak umur 5 tahun pun sudah mengerti soal ponsel. Tapi di sini channel Serba 5 tidak membahas tentang ponsel ya guys, tapi membahas tentang bakteri yang ada di ponsel. Di zaman modern ini, ponsel sudah berarti menjadi kebutuhan pokok. Bahkan hampir tidak ada yang betah menghabiskan waktu 3 jam tanpa ponsel. Yang perlu teman-teman Serba 5 ketahui adalah bakteri yang menempel di ponsel bisa 18 kali lebih banyak loh gengs, ketimbang bakteri yang ada di toilet atau yang dimanapun. Hal ini tentu harus membuat Anda berhati-hati ya gengs, karena artinya ponsel sangat beresiko, menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari sakit perut dan lain-lain. Wah, harus rajin-rajin membersihkan handphone nih. Berapa kali Anda membersihkan lubang pusar dalam kurun waktu setahun? Wah, kayaknya setahun pun belum tentu dibersihkan. Mungkin
tidak semua orang meluangkan waktu untuk membersihkan lubang pusarnya sendiri. Bahkan, dalam setahun belum tentu Anda membersihkan lubang pusar Anda. Hal ini membuat pusar menjadi rumah nyaman bagi bakteri loh, gengs. Yap, pusar merupakan bagian tubuh yang sering dilupakan. Tak seperti bagian tubuh lainnya. Pusar jarang mendapatkan perawatan khusus. Padahal, di dalam pusar pun, bakteri dapat berkembang biak dengan pesat loh, gengs. Wah, artinya jadi sarang dong. Dari hasil pengujian sampel DNA, bakteri yang terdapat di pusar diketahui terdapat 2.368 bakteri yang berbeda. Wah, kok sampai segitu banyak ya, gengs? Jadi ngeri. Jumlah bakteri yang terdapat pada pusar ternyata hampir sama dengan makhluk hidup yang berada di hutan. Kok harus rajin-rajin nih, gengs. Jangan lupa ya, kalau setiap mandi, bersihkan pusarnya ya. Ke atas permukaan sikat gigi kalian. Semakin keriting sikat giginya semakin mantap. Kemudian mulai kalian gosok. Nah, kegunaannya gosok gigi kita ini bukan untuk memperlancar lidah atau mempersedap gibah, tapi Siapa nih yang jarang gosok gigi? Pasti banyak kan? Mulut dan gigi pasti setiap hari Anda bersihkan dengan bersikat gigi kan? Ya kali. Minimal seseorang disarankan untuk menyikat gigi sebanyak 2-3 kali dalam sehari loh, gengs. Namun faktanya, ternyata dalam mulut yang bersipuh terdapat sekitar 1.000-10.000 spesies bakteri di setiap gigi loh. Oh, banyak ya. Jadi ada berapa jumlah bakteri di dalam mulut Anda? Kebanyakan orang belum menyadari bahayanya bakteri yang ada di dalam mulut loh, gengs. Bakteri-bakteri tersebut sebenarnya tak akan bermasalah jika jumlahnya seimbang dengan hidup harmonis. Wah, udah kayak hidup rumah tangga ya. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Walter Lossy, ilmuwan University of Michigan, rata-rata manusia menelan air liur sebanyak 1 liter atau 1.000 ml per harinya loh. Dalam 1 ml terkandung 100 juta mikroba. Berarti akan terdapat 100 miliar mikroba dalam 1.000 mili air liur yang kita telan. Perlu kita ketahui bahwa mikroba yang hidup di mulut ada sebanyak 20 miliar pada awalnya loh, gengs. Dan akan berlipat ganda dalam 24 jam. Sebanyak 5 kali lipat. Ya, tinggal dikalikan saja, gengs. Yaitu menjadi 100 miliar setiap harinya. Dr. Lossy mengatakan bahwa jika kita tidak menggosok gigi, mikroorganisme oral yang mulanya berjumlah 20 miliar akan menjadi 100 miliar loh, gengs, dalam sehari. Wah, tak disangka ya, sampai sebanyak itu. Siapa nih yang gak suka coklat? Pasti semua orang suka coklat. Pernahkah Anda dilarang makan coklat oleh ibu Anda sendiri? Dek, jangan makan coklat mulu. Nanti giginya ompong. Yap, memang banyak yang bilang kalau hobi makan coklat, giginya akan menjadi rusak atau ompong. Tapi, mungkin penyebabnya bukan karena coklat loh, gengs. Faktanya, coklat justru memiliki efek antibakteri. Di dalam mulut sangat bertentangan dengan himbauan dari ibu saat kita kecil, gengs.
Karena ternyata makan coklat bisa membantu mencegah kerusakan gigi loh, gengs. Kok bisa sebaliknya ya? Dengar dulu nih, gengs. Ternyata coklat berkhasiat membuat umur seseorang menjadi lebih panjang loh, gengs. Suatu studi epidemiologis telah dilakukan pada mahasiswa University Harvard yang terdaftar antara tahun 1916 sampai 1955 loh, gengs. Diduga antioksidan fenol yang terkandung dalam coklat adalah penyebab mengapa mereka bisa berusia lebih panjang. Fenol ini juga banyak ditemukan pada anggur merah yang sudah sangat dikenal sebagai minuman yang baik. Bahkan juga bisa untuk kesehatan jantung loh, gengs. Wah, harus banyak-banyak minum anggur merah nih, gengs. Coklat mempunyai kemampuan untuk menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, sehingga dapat mencegah risiko penyakit jantung, koroner, dan kanker loh, gengs. Selain itu, banyak pula kelebihan coklat loh, gengs. Kalian bisa searching di ibu saya ya, di ibu Google ya, gengs. Di situ banyak sekali manfaat-manfaat coklat yang belum kalian ketahui loh, gengs.